Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejalis Nurpani Lucy. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Metodologi Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode pendidikan. Ya, metode itu adalah semua cara yang dilakukan dalam upaya mendidik. Nah, yang pertama yaitu metode mengajar, yang di sini ia banyak mencakup metode mengajar yang lebih banyak dibahas oleh para ahli karena ia bersifat universal, objektif, jelas, dan tegas. Sedangkan metode mendidik itu berbalikan dari metode mengajar tadi. Dia bersifat kurang jelas, tidak tegas, dan lebih mengarah ke seni daripada sains. Nah, adapun prinsip yang dapat dikatakan sebagai asasi ataupun pondasi ataupun tumpuan berpikir dari metode pembelajaran ini. Nah, yang pertama yaitu kita harus menggunakan prinsip kesesuaian psikologi, di mana sebagai seorang pendidik kita harus tahu perkembangan jiwa anak yang akan kita didik, sehingga kita dapat menyesuaikan bagaimana cara kita mengajar anak didik kita. Yang kedua yaitu prinsip kesesuaian dengan bakat. Nah, di sini kita sebagai pendidik, kita harus mengetahui juga bakat anak itu ke dalam segi apa. Jadi kita harus tahu anak itu bakatnya ada di mana. Jika anak itu berbakat di dalam kesenian, kita harus memberikan pelajaran yang menyangkut dengan kesenian. Jangan kita beri dengan pelajaran yang menyangkut dengan sains. Itu pasti tidak akan masuk ke dalam pikiran anak tersebut. Nah, itu tadi beberapa asas-asas yang dapat saya jelaskan. Dengan memperhatikan asas tersebut, jadi pembelajaran kita akan lebih efisien dan menggairahkan serta membuat kegembiraan ke anak didik kita. Nah, selanjutnya adapun prinsip metodologis yang dapat memperlancar pembelajaran atau proses pendidikan kita, yaitu yang pertama prinsip memberikan suasana kegembiraan. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberi suasana yang nyaman dan tentram untuk anak didik kita supaya belajar itu lebih efisien dan menyenangkan serta bisa masuk ke hati atau pikiran anak tersebut. Yang kedua yaitu memberikan layanan satuan lemah lembut. Sebagai pendidik, kita harus bersifat lemah lembut dan tidak kasar oleh anak didik kita, sehingga tidak menimbulkan ketakutan ataupun ketidaknyamanan untuk mereka belajar bersama kita. Sehingga ilmu-ilmu yang kita berikan pun akan masuk ke dalam pikiran mereka dan mereka selalu mengingat kita ataupun pelajaran yang kita berikan kepadanya. Selanjutnya ada prinsip pemberian pengetahuan yang baru. Nah, sebagai pendidik kita harus dapat memberi pengetahuan yang baru dan menarik bagi anak-anak didik kita. Seperti halnya anak-anak, kita semua tahu bahwa anak-anak menyukai hal-hal yang baru dan unik. Kalau perlu dalam pembelajaran yang kita berikan, kita harus turun ke lapangan langsung untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang belum mereka ketahui. Yang terakhir yaitu prinsip pemberian model perilaku yang baik. Ini adalah sangat penting bagi saya karena perilaku yang kita lakukan itu bisa dicontoh oleh anak didik kita. Jadi sebagai pendidik kita harus menjadi suatu contoh ataupun motivasi yang baik bagi mereka, karena mereka adalah generasi penerus kita yang selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Ya, kita harus bersikap lemah lembut, sopan santun, itu yang terutama kita ajarkan kepada anak didik kita, dan tidak melawan oleh gurunya atau kepada orang yang lebih tua, bersikap baik, disiplin, dan sebagainya. Baiklah, sampai di sini saja video pembelajaran saya. Jika ada salah saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.